Salam damai yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali kita boleh dapat berjumpa kembali pada saat ini di dalam kasih dan kuasa daripada Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang kekasih, bergembiralah dan bersukacitalah di dalam Tuhan, karena itulah yang Tuhan suka, yang Tuhan senang melihat anak-anaknya senantiasa bersukacita, bergembira, berpengharapan teguh di dalam kebenaran kasih daripada firman Tuhan, Roh Kudus, roh kebenaran tersebut. Bersukacitalah senantiasa. Pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersukacita dan saya sangat senang. Tetapi bukan saja saat ini, tetapi dari hari-hari sebelumnya saya sungguh bersemangat, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, bernafas gratis, makan minum gratis. Itu adalah suatu karunia terbesar yang boleh saya rasakan, karunia terindah yang boleh saya nikmati sampai di detik ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh penjuru dunia, saya sungguh berterima kasih kepada kalian semuanya yang telah memberkati saya, yang telah mengirimkan berkat-berkat Tuhan kepada diri saya selama saya melayani online di udara. Saya mendirikan umat Tuhan, jemaat Tuhan melalui roh dan kebenaran. Saya mendirikan umat Tuhan yang berada di udara. Ya, kita bertemu di dalam percakapan online yang melalui via telepon, WhatsApp. Ya, saya melayani umat Tuhan dari berbagai agama, dari berbagai denominasi gereja, karena saya pelayanan tidak memakai denominasi gereja, tidak memakai agama, karena yang saya wartakan adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mempersiapkan umat Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hati menjadi mempelai Kristus yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang sungguh-sungguh mau dilayani, mau dilepaskan daripada keterikatan kuasa kegelapan, keterikatan daripada duniawi, keterikatan daripada hal-hal yang menyangkut mistik, supranatural itu. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melayani mereka semua. Yang penting mereka adalah manusia. Ya, tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa, tanpa memandang denominasi gereja, semua sama di hadapan Tuhan. Dan saya pelayanan online tidak mengenal waktu, ya Bapak Ibu, kecuali saya sudah sangat capek atau kurang sehat, saya membatasi waktu pelayanan saya. Ya, semampu-mampu saya akan melayani mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada mereka, anak-anak Tuhan, yang telah mengirimkan berkat-berkatnya kepada saya. Ya, berkat baik itu handphone di dalam saya memperlengkapi pelayanan saya di tengah-tengah dunia ini. Handphone Samsung A71 ya, ini ya, senilai 6 juta. Saya berterima kasih kepada anak Tuhan yang telah mengirimkan saya handphone ya A71 ini dengan harga 6 juta ya. Saya berterima kasih, itu berkat Tuhan terindah di dalam kehidupan saya. Dan barusan saya menerima juga laptop ya. Ini merek Acer ya, seharga 9 juta Bapak Ibu, untuk memperlengkapi pelayanan saya selama saya melayani Tuhan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berterima kasih kepada mereka, anak-anak Tuhan. Baik itu mereka telah mengirimkan saya berupa uang untuk membeli segala sesuatu ya, makan minum, ada untuk merenovasi kecantikan saya Bapak Ibu, untuk membeli make up. Ya, saya berterima kasih kepada mereka semuanya yang senantiasa memperhatikan penampilan saya. Terima kasih saya ucapkan ya, terima kasih, thanks and God bless you all. Ya, saya berterima kasih, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan kepada mereka satu persatu. Tetapi biarlah berkat belas cinta kasih Tuhan, berkat-berkat Roh
rohani terkhususnya melimpah atas hidup mereka, atas hati mereka. Dan biarlah mereka semuanya mempersiapkan diri mereka sebaik-baik mungkin untuk datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, WA, telepon yang masuk, Ibu Pendeta, berapa nomor baju Ibu Pendeta, nomor sepatu Ibu Pendeta, make up Ibu Pendeta yang Ibu Pendeta pakai, tas, baju, sepatu, mereka akan kirim semuanya Bapak Ibu dari luar negeri ya Bapak Ibu, Amerika Serikat. Mereka telah tanya-tanya, saya katakan tidak usah repot-repot. Ya karena bagi saya sudah hidup dan saya bisa melayani Tuhan sampai pada saat ini. Itu adalah suatu kemurahan khusus bagi saya, suatu kesempatan yang khusus bagi saya, yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya Bapak Ibu. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai langit dan bumi, yang telah mempercayakan kepercayaan pelayanan yang besar bagi saya, ya, yang pada akhir-akhir ini, di detik-detik terakhir ini adalah kita sebagai anak Tuhan harus bekerja lebih keras lagi dan tetap semangat bersukacita di dalam Tuhan, tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap menjaga kekudusan hidup kita selama kita mengemban tugas ilahi ini. Jangan sampai kita jatuh dalam berbagai-bagai cobaan dan godaan daripada dunia ini. Ingat, iblis senantiasa ada di sekeliling kita, mengincar kita, mengaung-ngaung, ingin menerkam kita. Tetapi manakala ada perlindungan Allah, dimensi supranatural ilahi itu menjaga kita, kita akan aman, tenang, tetap berdiri teguh. Walaupun 1000 rebah di kiriku dan 1000 rebah di sisi kananku, tetapi aku dengan tetap bersukacita, bergembira, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yeshua Elohim yang ada bersama dengan hambamu ini. Bagiku, apa yang aku takutkan selama di dunia ini, jikalau Allah ada di pihak kita, jikalau Allah berjalan bersama-sama dengan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena apa? Allah yang ada di pihak kita, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang memiliki kekuatan dan kuasa di dua alam yang berbeda, dimensi nyata dan dimensi supranatural spiritual itu. Dialah yang memegang kekuasaan. Siapakah dia? Allah itu sesungguhnya jalan yang lurus itu. Siapakah dia? Jikalau tidak lain dan tidak bukan, dialah adalah Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Elohim, yang dikenal oleh kebanyakan orang Nabi Isa anak Maryam. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, hati saya sangat bergembira pada saat ini, bukan saja pada saat ini, tetapi hari-hari sebelumnya saya juga sangat bergembira. Ya, tidak ada bedanya. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada mereka yang telah memberkati kehidupan saya ya. Dengan perlengkapan rohani ini ya Bapak Ibu, saya sangat terbantukan ya. Karena HP saya yang dulu itu sudah agak rusak-rusak ya. Jadi setiap kali syuting itu dia biasa mati sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan segera mengirimkan saya berkat ya, berkat jasmani ini ya, untuk dipakai untuk pelayanan ya. Samsung A71 ini ya Bapak Ibu, ini ya, dengan laptop Acer ya. Lumayan ya Bapak Ibu harganya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berkat jasmani yang boleh kita lihat. Untuk itu saya mengajak kepada kita anak-anak Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kesudahannya, kehendak isi hati Allah Bapa surgawi itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jikalau engkau telah mencari perkenanan Tuhan dan menembus dimensi Allah tersebut, maka berkat-berkat jasmani akan mengejar Anda dari belakang Bapak Ibu. Berkat itu akan mengejar Anda tanpa Anda memintanya. Ya, berkat itu yang akan datang kepada Anda Bapak Ibu. Ya, Tuhan akan mengirimkan anak-anaknya untuk memberkati kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang telah bergerak di dimensi roh, berjalan di dimensi Allah tersebut, dan
Allah yang akan memberkati anak-anak Tuhan yang telah memberkati hambanya pada saat ini. Jadi terpujilah nama Tuhan. Banyak hadiah yang akan saya terima Bapak Ibu di tahun 2021 ini. Walaupun hadiahnya masih mungkin dalam perjalanan, ya, dalam pengiriman atau masih dalam toko, itu akan datang kepada saya ya Bapak Ibu, karena mereka banyak, ada yang WA, ada yang telepon, Ibu Pendeta, berapa nomor baju Ibu Pendeta, nomor sepatu, tas, make up yang Ibu pakai, ya mereka akan mendandani saya Bapak Ibu menjadi lebih cantik ya, sebagai mempelai Kristus ya, selama saya masih hidup di muka dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka semuanya. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hamba-Mu semakin kecil, tetapi nama Tuhan ini biarlah semakin tersebar dimanapun, dan orang semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Elohim itu, Nabi Isa anak Maryam itu. Dialah hakim yang adil, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, dan dialah satu-satunya jalan yang lurus Bapak Ibu. Jadi pada saat hari ini hati saya sangat bergembira ya. Hati saya sangat bergembira, tapi di hari-hari yang lalu juga bergembira ya Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya bergembira ya karena mendapatkan berkat jasmani ya, yang di luar logika saya. Di luar logika saya sebagai manusia ya. Anak-anak Tuhan baik dalam negeri, luar negeri yang mengirimkan berkat kepada saya ya. Laptop ini ya Bapak Ibu, dan handphone ini. Ya handphone ini sudah 2 bulan lalu ya, sekitar 1 bulan lebih lah, mau 2 bulan, tetapi laptop ini baru dikirim. Nah jadi saya bersyukur kepada mereka untuk memperlengkapi saya dalam melayani Tuhan. Jadi memiliki hati yang gembira, hati yang bersukacita di dalam Tuhan, itu sangat penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Menjaga hati agar tetap bergembira. Ya. Amsal 17:22 ini mengajarkan kepada kita agar kita memiliki hati yang bergembira, hati yang bersukacita Bapak Ibu. Jadi hati yang bergembira, hati yang bersukacita itu adalah obat yang manjur, obat yang paling manjur dalam berbagai hal untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadi milikilah hati yang gembira agar supaya penyakit kita cepat sembuh. Penyakit apapun juga itu cepat sembuh Bapak Ibu. Hati yang gembira. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Ada dua pandangan pada saat ini. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira ya. Anjuran daripada firman Tuhan, kita harus memiliki hati yang gembira untuk menghadapi berbagai situasi dunia pada saat ini. Dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau kita mengeluh, tidak mempunyai semangat hidup, semangat kita patah, kita murung, bersedih hati, itu akan mengeringkan tulang kita Bapak Ibu. Kita akan menjadi, muka kita akan kusut ya, seperti bentuk pepaya, panjang, lonjong. Tetapi manakala hati kita bergembira, maka aura muka kita akan berseri-seri, orang akan melihat kita bersukacita, bergembira. Dari hati yang gembira itulah maka akan terpancar sukacita surgawi itu di dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Jadi setiap orang butuh hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah jenis obat yang manjur. Jadi itu kita harus mengalami, kita harus merasakan, kita harus mau diproses oleh Tuhan, kita mau mengalami perjumpaan dengan Kristus, kuasa supranatural ilahi itu yang akan mengubah hati kita yang sedih, hati kita yang gundah gulana, hati kita yang tidak memiliki pengharapan, hati kita yang sering mengeluh, hati kita yang sering sedih, hati kita yang memberontak. Maka kita, jikalau kita bertemu dengan kuasa ilahi, kuasa Allah yang maha tinggi itu, maka yang akan terjadi adalah hati kita akan berubah dari hati yang sedih,
hati yang gundah gulana, yang kecewa, sakit hati, dendam, iri hati, benci kepada orang lain, suka menjatuhkan orang lain, gosip sana, gosip sini, ya. Itu akan Tuhan ubahkan seketika itu juga menjadi hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan ilahi yang permanen, yang tidak akan pernah keluar dari hati kita. Jadi walaupun kita menghadapi masalah dunia ini, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi apapun persoalan dunia ini, orang akan melihat kita bergembira, tetap bersukacita. Aura muka kita tetap bersukacita. Kita tetap tertawa dimanapun kita berada. Kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena ada kuasa ilahi itu yang membungkus hati kita. Karena ada Allah yang telah hadir di dalam hati kita, yaitu sumber sukacita, sumber damai itu ada di dalam hati kita. Sehingga itu akan menetralisir segala sesuatu, badai kehidupan apapun yang kita alami. Kita akan merasakan seperti berada di dalam Taman Eden. Ya, karena apa? Allah ada di situ. Allah hadir di masalahku. Allah hadir di dalam badai kehidupanku. Allah hadir di dalam hatiku. Sehingga apapun yang kita alami, walaupun orang melihat kita bercucuran air mata, tetapi ada penghiburan khusus, damai dan sukacita itu akan terpancar keluar dari hati kita, yang akan mendorong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, spirit dari dalam, sehingga kita mempunyai kekuatan yang baru, semangat yang baru, ya, selalu mengucap syukur di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hati adalah pancaran kehidupan, seperti di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jagalah hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan kata-kata kita. Jangan sampai Bapak Ibu, jagalah dari hati kita, maka akan terpancar kehidupan yang akan kita jalani. Untuk itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati yang baik, dari mata air yang baik dan jernih, maka akan mengalir air yang jernih pula. Dari mata air yang kotor, maka akan mengalir juga aliran yang kotor. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah setiap umat manusia. Kalau mulutnya kotor, berarti hatinya kotor. Kalau mulutnya bersih, mulutnya sering-sering memperkatakan firman Tuhan, maka Anda melihat hatinya orang tersebut bersih. Tetapi Tuhanlah di atas segala sesuatu yang menyelidiki hati, melihat kedalaman hati manusia, apapun yang dia simpan di sana. Tuhanlah yang mampu melihat segala sesuatu, yang menyelidiki segala sesuatu, apa isi hati kita yang paling terdalam. Bisa juga manusia memanipulasi manusia lain, tetapi penilaian Allah lah yang paling ekselen, yang paling bernilai tinggi di dalam kita mencari kebenaran ilahi itu. Maka kejarlah penilaian Allah itu, yang ada adalah hasil final daripada kehidupan kita. Jangan kita mengejar penilaian daripada manusia, maka itu akan sia-sia. Tetapi kejarlah penilaian daripada Allah tersebut, maka kita akan menjadi manusia sejati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus pada zamannya, ia mengucap syukur dalam segala keadaan. Ia mengucap syukur dalam segala situasi. Filipi 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7 berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Rasul Paulus pada saat itu, dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bukan Bapak Ibu.
Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah orang yang pintar, anggota Sanhedrin, ya, para ahli dia termasuk para ahli kitab pada saat itu, ya, orang pintar, orang Yahudi, Bapak Ibu. Kebanggaan yang dia miliki secara manusia lengkap, ya, pada diri Paulus ini. Tetapi manakala dia mengenal Kristus, dia mengatakan semuanya itu adalah sampah bagiku. Apa yang melekat pada diriku, apa yang pengenalan sebelum aku mengenal Kristus terang ilahi itu merupakan sampah bagiku, sampah dunia yang tidak berguna untuk dibawa ke hadapan ilahi. Karena apa? Rasul Paulus telah menembus dimensi supranatural spiritual tersebut. Karena bagi dunia ini adalah suatu kebanggaan bagi kita, diri kita manusia yang melekat pada tubuh kita manusia ini. Apakah dia berdarah biru, berdarah kuning, hijau, merah, ya, dari keturunan apakah, ya, dari garis keturunan apakah, ya, itu merupakan suatu kebanggaan secara manusia. Terlahir di keluarga yang mana, kaya atau miskin, predikat, label, jabatan apa yang kita telah sandang melekat pada diri kita, itu merupakan suatu kebanggaan khusus bagi orang-orang dunia nyata. Tetapi manakala Rasul Paulus ini menembus dimensi Allah tersebut, mengalami perjumpaan dengan Allah secara khusus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya, sehingga pada saat itu terjadilah perjumpaan supra ilahi itu kepada diri Paulus. Dan Paulus mengakui semuanya apa yang melekat pada diriku, yang dulu menjadi kebanggaanku, sekarang menjadi kehinaan bagiku. Aku malu. Aku malu jikalau aku berbangga dengan hal-hal duniawi yang aku miliki sebelumnya. Padahal dulunya aku berbangga dengan hal-hal tersebut. Tetapi manakala ketika pengenalanku kepada Kristus itu, pribadi Yesus Kristus itu, ketika aku berjumpa dengan pribadi supranatural ilahi itu, semuanya rontok, semuanya hilang sirna. Kebanggaanku yang dulu itu menjadi kehinaan, menjadi sampah bagiku setelah aku mengenal pribadi Yesus Kristus itu di alam ilahinya. Dia telah bertemu dengan kuasa supranatural itu. Karena apa? Jikalau kita bertemu dengan kuasa dimensi lain supranatural ilahi itu, maka kita tidak ada lagi kebanggaan kita pada saat kita perjumpaan dengan Allah. Kita hanya dilihat setitik debu. Tulang pun terasa hilang di badan kita ini. Gemetar ketakutan yang ada. Siapa kita di alam supranatural itu? Boleh saja kalau manusia dunia nyata sebelum ketemu dengan kuasa ilahi itu, menembus dimensi lain, supranatural ilahi itu, mereka akan sombong, angkuh, sembarang bicara, sembarang hidup, sembarang berperilaku sesuka-suka hati mereka. Tetapi manakala ketika mereka berjumpa dengan supra ilahi itu, Yesus Kristus namanya, Allah yang hidup, Allah yang kudus itu, maka seketika itu juga akan rontok. Tidak ada kebanggaan apa-apa yang kita miliki, yang melekat pada diri kita ini menjadi apa? Kita lihat setelah kita mengenal akan pribadi Yesus Kristus itu, semuanya adalah sampah, tidak berguna Bapak Ibu. Yang berguna itu adalah apa? Kita mengenal dan mengenal terus pribadi sumber sukacita itu, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab Bible kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah doa yang paling tertinggi di alam supranatural spiritual, ya, yang saya katakan dari khotbah saya dari minggu lalu adalah kita mendoakan orang-orang lain yang bukan tersangkut keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, atau saudara-saudara kita, sepupu kita, tante kita, om kita. Kita mendoakan secara global jemaat Tuhan, baik itu mereka yang menyenangkan hati kita, baik itu mereka yang telah menyakiti hati kita. Tidak semua jemaat Tuhan menyenangkan hati Bapak Ibu. Ada yang menyakiti, ada yang jadi batu sandungan, ada yang menyukakan hati, ada yang membuat sedih, ada yang membuat kita menangis. Tetapi semuanya harus kita mendoakan di dalam kasih Kristus. Itulah doa yang tertinggi Bapak Ibu. Ya, seperti yang Rasul Paulus lakukan,
Ya, seperti khotbah saya beberapa minggu lalu, ya, seperti seorang perwira itu membawa kepada Tuhan Yesus adalah hambanya. Dia membawa hambanya, bukan keluarganya, bukan apanya, tetapi pembantunya, orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mengingat orang lain itu, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kita bawa mereka di dalam doa dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Setiap aku mengingat kamu, aku bersukacita. Sampai sukacita itu kadang-kadang meneteskan air mata. Karena apa? Mereka dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, sungguh senang dan bersukacita. Kita melihat anak-anak Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan akan bersukacita kepada Tuhannya yang mempunyai ladang pelayanan ini apabila dia melihat jemaat yang ia pernah gembalakan, jemaat yang ia pernah bimbing, itu bertumbuh imannya teguh di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan, kita berdoa agar pertumbuhan iman jemaat Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani yang bertumbuh terus menerus sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang matang di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Allah di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Itu adalah suatu kesukacitaan yang sungguh besar bagi setiap hamba Tuhan yang melihat apabila ladang Tuhan dipanen atau diurus dengan baik oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, oleh teman-teman sekerja Allah. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memberikan pertumbuhan, vitamin-vitamin melalui firman Tuhan, doa-doa melalui perenungan-perenungan firman Tuhan. Itu adalah vitamin bagi jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan. Itu adalah merupakan suatu kesukacitaan. Dan ketika gembala agung itu yang akan memanen hasilnya apabila harinya telah tiba, maka sang gembala itu akan memisahkan antara domba dan kambing, rumput dan ilalang, padi dan rumput dan ilalang. Jadi semuanya akan dipisahkan pada hari ketika sang gembala agung itu, Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman, akan memanen setiap ladang-ladang garapan yang telah digarap oleh para pekerjanya, yaitu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus bekerja, yang dengan hati bersukacita, yang dengan penuh dengan pengorbanan air mata, jiwa dan raga mereka akan mendapatkan upah yang benar-benar sungguh-sungguh daripada sang empunya ladang itu. Karena sang empunya ladang itu yang berhak memberikan upah kepada setiap pekerjanya yang ekselen, yang bersinar, yang muncul seperti berlian, yang muncul seperti emas di hadapan matanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita gerakan hati kita mendisiplinkan diri kita masing-masing untuk senantiasa berdoa di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita di dalam hati kita, bukan dengan mengeluh,
bukan secara terpaksa, tetapi kita datang dengan hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Itulah hati yang paling disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berkata, oh Tuhan Yesus, tolong saya. Jikalau pada hari ini, jikalau pada saat ini hati saya menangis, hati saya kecewa, hati saya bersedih, Tuhan mari ubahkan hati saya Tuhan. Engkau hadir di hati saya Tuhan. Engkau hampiri hati saya Bapa. Mari aku membuka hati saya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus itu mengurapi hati saya, masuk di dalam hati saya. Tuhan Yesus, urapi hati saya. Tuhan Yesus, bertahtalah Engkau di dalam hati saya, sehingga hati saya ini tidak dipenuhi dengan keangkuhan hidup, tidak dipenuhi dengan kesombongan diri, tidak dipenuhi dengan keangkuhan materi, keangkuhan rohani, berbangga secara rohani, berbangga secara materi, berbangga secara fisik. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam hati saya. Jadikanlah hati saya ini hati yang memiliki kerendahan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hatilah yang Tuhan cari. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang memiliki kesombongan hati, tetapi Tuhan sangat senang. Tuhan sangat berkenan kepada anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari bangunlah hubungan yang indah dengan Tuhan yang orang lain tidak tahu. Hanya diri kitalah yang tahu dengan Tuhan. Hubungan apa yang kita jalin dengan Tuhan selama ini? Apakah hubungan yang setengah-setengah? Hubungan yang indah, yang intimkah dengan Tuhan? Atau hubungan kita dengan Tuhan telah hancur berantakan? Mari perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan sekarang. Selagi masih ada waktu, selagi masih pintu tobat itu terbuka untuk kita pada saat ini. Karena sedikit lagi, waktu lagi, pintu itu akan segera ditutup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hubungan pengalaman dengan Tuhan. Jalinlah hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dan bapa. Tidak ada pembatas. Apapun yang kita rasakan, kita alami, kita serahkan, kita ceritakan kepada Bapa Sorgawi. Kepada Bapa, ini Tuhan, ini yang aku alami, ini yang aku rasakan. Bapa, tolong aku. Jamah hatiku sehingga Engkau ada di hatiku, dan berbicaralah apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan selama aku hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa, tolong aku agar supaya aku memiliki damai dan sukacita yang permanen di dalam hidupku ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita merubah gaya hidup kita, yaitu dari gaya hidup duniawi kita rubah sekarang menjadi gaya hidup surgawi. Kita memiliki perjumpaan, suatu pengalaman yang indah dengan Tuhan, perjumpaan spiritual yang nyata terjadi di dalam pengalaman diri kita masing-masing. Bukan dari kata orang, bukan kita dengar dari kesaksian orang, tetapi kita langsung mengalami perjumpaan dengan kuasa ilahi itu. Maka kehidupan kita akan dirubah 180 derajat oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa supra ilahi itu. Kita akan tercengang-cengang melihat perubahan yang akan terjadi di dalam diri kita apabila kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kuasa supra ilahi itu. Jadi anak-anak Tuhan, milikilah kerinduan yang khusus indah di dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan, yaitu perjumpaan khusus yang indah dengan kuasa supra ilahi itu. Maka pandangan Anda, pemikiran Anda akan diproses, akan diubahkan oleh Tuhan. Terutama hati Anda akan bersukacita, akan merasakan damai, akan merasakan keindahan yang luar biasa, yang tidak pernah Anda rasakan sebelum Anda mengalami perjumpaan dengan Allah tersebut. Milikilah gairah untuk berjumpa dengan kuasa ilahi itu. Milikilah kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan untuk bersukacita, kerinduan untuk
menyenangkan hati Tuhan. Miliki itu anak-anak Tuhan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai Anda menyesal jikalau telah berpindah alam. Baru Anda menyadari betapa bodohnya saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Telah menyia-nyiakan waktu hidup saya di tengah-tengah dunia ini. Saya telah melakukan kebodohan yang sangat besar. Maka penyesalan akan datang ketika waktu itu sudah terlambat. Tetapi marilah sekarang kita gunakan waktu kita yang singkat ini untuk datang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita menjalin hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Untuk kita melakukan suatu pembicaraan, percakapan yang indah, yang intim dengan kuasa Roh Kudus itu. Hubungan yang indah, yang intim seperti bapa dan anak. Kita berbicara tanpa ada sekat. Kita berbicara daripada hati, hati dan hati. Kita menangkap apa kehendak Bapa Sorgawi itu. Apa isi hati Bapa Sorgawi itu. Apa yang ia rasakan. Anaknya pasti bisa merasakan. Jikalau bapaknya bersedih, bapaknya senang, bergembira, bersuka cita, bapaknya ingin merencanakan segala sesuatu, pasti anak-anaknya yang ada di muka bumi ini bisa menangkap isi hati Bapa tersebut. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tetap bersuka cita roh kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Di dalam menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Jadi setiap orang yang ada hatinya sukacita, damai, maka mujizat Allah itu akan terjadi di dalam hidupnya. Percaya atau tidak anak-anak Tuhan, itulah yang saya alami. Apa yang tidak dipikirkan oleh logika, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dirasakan oleh kita saat ini, itulah yang akan kita alami, kita rasakan di luar logika kita. Itulah yang dinamakan dengan iman. Apa yang belum terjadi di dunia nyata ini, kita telah melihat sebelumnya, kita telah menangkap sebelumnya di alam spiritual, supranatural tersebut. Dan itu akan terjadi, ya dan amin, berlaku untuk dunia. Itulah iman. Belum terjadi, belum nyata, belum dilihat, belum masuk di logika manusia, secara manusia. Maka itu yang akan kita tangkap. Apa yang Allah Bapa Sorgawi ingin lakukan, apa yang Allah Bapa Sorgawi ingin perbuat atas dunia ini, atas diri kita. Sebelum waktu dunia itu berbicara, maka setiap anak-anak Tuhan yang peka, yang telah masuk di dimensi supranatural, spiritual itu, ilahi, maka akan melihat dan menangkap isi hati Bapa. Milikilah hubungan yang indah tersebut, maka Anda akan melihat hal-hal yang spektakuler yang akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak ilahi. Kita akan bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak terang yang bisa membaca, bisa menangkap isi hati Bapa. Bapa Sorgawi. Hanya anak-anak Tuhan yang telah memiliki hubungan yang indah, yang intim dengan Allah Bapa Sorgawi, yang telah terjalin erat tanpa orang lain ketahui. Karena hubungan yang intim, hubungan yang indah dengan Allah Bapa Sorgawi adalah hubungan yang tidak kelihatan. Itu terjalin secara individu antara hati dan hati, hati manusia dan hati Bapa Sorgawi. Apakah ada koneksi, terkoneksi manusia kita yang berdosa dengan alam supranatural ilahi itu yang maha kudus. Kita harus siap membayar harga diri kita secara manusia, membayar harga kedagingan kita. Kita harus membayar harga semuanya demi untuk terkoneksi dengan supra ilahi itu. Tidak gampang Bapak Ibu, tetapi marilah kita bayar harga agar supaya kita menjadi mempelai-mempelainya yang bercahaya, yang berkilau di hadapan Tuhan. Jadi setiap orang butuh hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Jadi jikalau anak-anak Tuhan telah memiliki hati yang bergembira, hati yang menghasilkan sukacita permanen, maka ia akan bersyukur dalam segala apapun. Baik itu dalam segala kelimpahannya maupun
dalam segala kekurangannya. Dia mengucap syukur karena masih ada nafas kehidupan yang boleh dia hirup, yang boleh dia alami sampai di detik ini. Itulah pengucapan syukur tertinggi bagi setiap anak-anak Tuhan. Bukan dalam keadaan senang-senang saja, tetapi berada di dalam penderitaan, tekanan, sakit penyakit. Adakah ucapan syukur yang terlontar di hati kita? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena saya masih hidup. Adakah ucapan syukur kita pada saat kita dalam kekurangan, atau kita malah mengeluh berkeluh kesah atas keadaan yang menimpa kita? Wajar secara manusia, kadang manusia berkeluh kesah atas penderitaan yang dia alami. Mungkin mengeluh, Tuhan, kenapa saya terlalu menderita seperti ini? Tetapi marilah saya mengajak kepada kita, bersyukurlah dalam segala keadaan, bersukacitalah dalam segala keadaan. Perbiasakanlah kita untuk menjalani hidup ini di dalam mengucap syukur. Jadikanlah pengucapan syukur kita itu adalah gaya hidup kita, anak-anak Tuhan. Jadi kepada kita masing-masing, kita harus bersyukur dalam keadaan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur. Untuk apa? Untuk nafas kehidupan yang ada sampai pada detik ini. Kita boleh menikmati itu semua, karena itu adalah pemberian Allah yang terindah dalam kehidupan kita. Apalagi anugerah Allah yang terindah dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang boleh kita terima secara gratis dari Allah Bapa Surgawi. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang penting saja di dalam hidup kita. Hal-hal yang patut dipikirkan oleh pikiran kita, itulah yang kita pikirkan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita menjadi drop, hal-hal yang membuat kita menjadi patah semangat, hal-hal yang membuat kita menjadi hilang pengharapan kita di dalam Tuhan. Tetapi marilah kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberikan pengharapan baru, semangat yang baru. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, anak-anaknya, supaya kita memberi pikiran kita ini kepada hal-hal yang positif. Ya, apa yang layak kita pikirkan, ya, yang manis kita dengar, itulah yang masuk kita konsumsi. Jangan sampah-sampah duniawi yang kita pikirkan dan kita memikirkan itu sehingga kita drop, kita patah semangat dan kita putus asa. Itu adalah serangan daripada kuasa si jahat iblis. Tetapi marilah kita senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas. Kita senantiasa memikirkan hal-hal surgawi. Kita senantiasa memikirkan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah di dalam kerajaan surgawi tersebut. Kita memikirkan hal-hal apa yang Tuhan kehendaki, yang saya mau perbuat di tengah-tengah dunia ini. Kita memikirkan apa isi hati Tuhan. Pakailah pikiran kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kita, memakai pikiran kita untuk melakukan dosa pemberontakan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita gunakan pikiran kita ini, hati kita, untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Bagaimana cara menyukakan hati Tuhan, bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan, selain dengan pujian penyembahan kita. Doa, baca firman dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, Bapak Ibu. Jadi jikalau kita kuat, berpuasalah kita untuk kita membayar harga. Supaya apa? Kita bisa terkoneksi dengan alam ilahi itu. Karena Allah menyenangkan hal-hal yang baik, Allah menyenangkan hal-hal yang kudus. Dengan kita membayar harga diri kita, dengan kita membayar harga kedagingan nafsu kita, keinginan nafsu duniawi kita yang jahat, kita bayar harga sehingga Roh Kudus, roh kebenaran itu yang akan muncul di dalam diri kita. Keinginan roh itu yang akan bekerja, yang akan memerintahkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan keinginan, kehendak daripada Allah Bapa Surgawi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ada pada saat ini
Semoga memberkati kita sekalian. Semoga hati kita di saat dunia, pada saat ini bersedih, di saat dunia menangis, di saat dunia ketar-ketir, mari anak-anak Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Semangat, tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Tetaplah memiliki kerinduan yang dalam untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, sehingga kita kuat untuk menghadapi goncangan dunia ini. Karena apa? Karena Allah sedang menggoncang dunia ini dengan hebat-hebatnya. Di tahun 2021, Allah menggoncang lebih lagi daripada tahun 2020. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersiaplah kita, jadilah pemenang di dalam kehidupan ini. Dan bersabarlah di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu. Jadikanlah diri Anda mempelai Kristus yang setia, murni, kudus, benar dari hadapan Tuhan. Gantilah gaun kotor kalian dengan gaun yang putih bersih yang telah disediakan oleh Tuhan Allah Bapa Surgawi tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita hidup senantiasa di dalam kebenaran dan kekudusan hidup kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. God bless you all. Haleluya. Amin.